Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau sering dikenal dengan Abuya Dimyati adalah sosok ulama yang karismatik. Beliau dikenal sebagai pengamal Torekat Syadiliyah dan melahirkan banyak santri berkelas. Muridnya mencapai ribuan dan tersebar hingga ke mancanegara. Abuya Dimyati lahir sekitar tahun 1925 Masehi dari pasangan Kiai Haji Amin dan Hajjah Ruqayyah. Beliau dikenal sebagai pribadi bersahaja dan penganut torekat yang disegani. Abuya Dimyati bukan saja mengajarkan ilmu syariat, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Tidak salah kalau sampai sekarang muridnya mencapai ribuan. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Pesantrennya pun tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Pondok Abuya Dimyati berada di Kampung Cidahu, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati sejak kecil memang sudah menampakkan kecerdasan dan kesolehannya, dan beliau banyak belajar dari berbagai pesantren seperti pesantren Cadasari, pesantren Kadu Pesing Pandeglang, kemudian pesantren Pelamunan hingga pesantren Pleret Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antara gurunya ialah Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mamah Bakri, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Hojin Bendopare, Mbah Baidawi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Para kiai sepuh tersebut memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh tersebut wafat. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati menempuh jalan spiritual yang unik. Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu di pesantren, beliau selalu menyibukkan diri dengan kegiatan ibadah, mengaji, dan mengajar. Bagi Abuya, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau seorang kiai dari Kaliwungu, Kendal pernah berucap bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa. Menurutnya, selama Abuya mondok di Kaliwungu, Abuya tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Sejak pukul 6 pagi, Abuya sudah mengajar hingga jam 11.30. Setelah istirahat sejenak selepas duhur, langsung mengajar lagi hingga asar. Selesai sholat asar, mengajar lagi hingga maghrib. Kemudian wirid hingga isya. Sehabis itu, mengaji lagi hingga pukul 24 malam. Setelah itu, melakukan qiyamul lail hingga subuh. Saking pentingnya mengaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Abuya adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang, seolah-olah Abuya Dimyati ingin memberikan tekanan khusus. Jangan sampai ngaji ditinggalkan, meskipun dunia runtuh 1000 kali. Abuya juga pernah mondok di Watu Congol. Disebutkan ketika Abuya bertemu dengan Kiai Dalhar Watu Congol, Abuya sempat kaget. Hal ini disebabkan karena selama 40 hari Abuya tidak pernah ditanya, bahkan tidak pernah dipanggil oleh Kiai Dalhar. Hingga tepatnya pada hari ke-40, Abuya dipanggil oleh Kiai Dalhar. "Sampean mau apa jauh-jauh datang ke sini?" tanya Kiai Dalhar. Abuya pun menjawab, "Saya mau mondok, Mbah." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampean ketahui, di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampean. Daripada sampean mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampean pulang lagi ke Banten. Amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan masih sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar hal tersebut, Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini untuk mengaji. Kenapa malah disuruh pulang? Kalau saya disuruh mengarang kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampean mau tetap di sini,
Saya mohon ajarkanlah ilmu sampean kepada santri-santri yang ada di sini, dan sampean jangan punya teman dan tidak boleh bergaul dengan siapapun." Lalu Abuya Dimyati pun menyanggupinya. Kemudian Abuya Dimyati pun diberi ijazah Tarekat Syadiliyah oleh Kiai Dalhar. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Salah satu karomah Abuya Dimyati yang diceritakan seorang ulama, di mana ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak. Ketika itu kiai tersebut merasa sangat bangga karena kebanyakan kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, penjaga makam bertanya padanya, "Dari mana kamu?" Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaganya langsung bilang, "Oh, di sini juga ada setiap malam Jumat seorang ulama dari Indonesia yang kalau datang ziarah dan duduk di depan makam, maka segenap penziarah akan diam dan menghormati beliau. Ketika beliau membaca Al-Quran, maka penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka." Kiai tadi kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah sosok Abuya Dimyati. Dan ketika kiai itu pulang ke Indonesia, ternyata Abuya berada di pondok dan mengaji dengan para santrinya. Kiai tersebut terkagum-kagum akan hal itu. Sebenarnya masih banyak kisah atau perjalanan karomah-karomah yang lainnya yang tidak bisa saya ceritakan. Namun dengan hal ini kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Tepatnya pada tanggal 3 Oktober, Abuya Dimyati meninggalkan kita semua. Abuya Dimyati wafat pada malam Jumat pukul 3 waktu Indonesia Barat, 7 Sya'ban 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Oktober 2003 Masehi, dan beliau dimakamkan di Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Wallahu a'lam bishawab.